Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang ada di kelas 3, yaitu pada bab 7 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak sih apa itu Rasul? Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian serta perbedaan dari Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, namun tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan Rasul ini berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW bisa menjadi Rasul, simak penjelasannya ya. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditunjuk oleh Allah, sehingga tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum ditunjuk sebagai Rasul, Nabi Muhammad senang melakukan tafakur di Gua Hiro. Tafakur artinya menyendiri atau merenungkan sesuatu. Nabi Muhammad melakukan tafakur untuk menjauhkan diri dari duniawi dan merenungi akhlak tercela baik dalam dirinya ataupun masyarakat Mekah pada saat itu. Nabi Muhammad lebih sering merenungi perbuatan kaumnya dan berdoa agar mereka diberi petunjuk. Khadijah beberapa kali menjenguk beliau untuk memberi dukungan dan semangat. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Wahyu pertama diterima Nabi Muhammad saat usia 40 tahun. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Tanda-tanda kerasulan mulai terlihat yaitu dengan cara sering bermimpi yang benar selama 6 bulan. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa luar biasa. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Ketika sedang bertafakur di Gua Hiro, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertamanya. Datanglah malaikat Jibril atas izin Allah untuk menemui Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat sampai beliau susah bernafas. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca satu lafaz, yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Nabi Muhammad merupakan seorang ummi atau orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada saat itu Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril terus mengulangnya hingga 3 kali. Begitupun Nabi yang tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Hingga akhirnya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad untuk membaca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi turun dari Gua Hiro dan pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung. Nabi gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah merasa khawatir. Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimutinya. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi. Turunnya wahyu yang kedua. Nabi Muhammad SAW mulai ragu dengan kejadian yang dialaminya. Nabi Muhammad selalu datang ke Gua Hiro seperti sebelumnya. Namun, ketika Nabi sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit.
Suara itu semakin dekat dan seakan memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa takut dan bergetar mendengar suara tersebut. Nabi pun pulang dan menyuruh Khadijah menyelimutinya. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas, membacakan wahyu. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah engkau, Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Wahyu tersebut adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Wahyu itu berisi tentang perintah untuk berdakwah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberi peringatan kepada umatnya. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.